Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengecek kesiapan fasilitas dan jemaah jelang puncak haji di Arafah. Wamenhaj memastikan seluruh jemaah mendapatkan fasilitas tenda dan kasur yang memadai. Wamenhaj mendatangi tenda tempat jemaah haji Indonesia di Arafah pada Senin malam waktu setempat. Dalam kunjungannya, Wamenhaj menyapa jemaah sekaligus memastikan tiap jemaah mendapatkan fasilitas layanan berupa tenda, kasur, bantal, dan makanan. Wamenhaj menyebut fase Ar-Musna menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga kesiapannya harus selalu dimatangkan. Ada tempat tadi yang saya temukan di Mina, masih dilakukan upaya-upaya itu, tapi kemudian segera kami tertibkan lagi, termasuk di tenda-tenda Arafah. Tapi yang jelas kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu jauh menurun dan hari ini insya Allah bisa lebih tertib. Dan tadi hampir semua yang disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Saudi, isinya komplement, isinya adalah apresiasi positif untuk jamaah haji dan pemerintah Indonesia. Kita akan pantau pelaksanaan wukuf saat ibadah haji di Padang Arafah bersama dua tim jurnalis Kompas TV yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ada Jihan Novita serta jurnalis Kompas TV lainnya, yakni Merita Effendi dan juru kamera Diah Megasari. Selamat siang rekan-rekan. Yang pertama saya mau ke Jihan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihan, bagaimana suasana jemaah haji yang sedang melaksanakan puncak ibadah haji wukuf di Arafah saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imron dan juga saudara, suasana wukuf di Arafah ini sudah mulai ramai ya dengan aktivitas jemaah haji Indonesia. Di sekitar saya ini bisa saya tunjukkan kepada Anda, Imron dan juga saudara, jemaah haji sedang beraktivitas. Salah satunya di area taman yang ada di belakang saya ini, mereka di sini sedang menunggu atau mengisi waktu untuk menjelang wukuf siang nanti dengan memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, berzikir, membaca kitab suci Al-Quran, dan juga bersolawat yang tiada henti. Mereka terus mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana aktivitas jemaah dilakukan banyak di dalam tenda, namun tidak sedikit juga ya jemaah yang memanfaatkan waktunya di luar tenda karena memang suasana atau cuaca saat ini di Arafah masih bersahabat karena memang masih pagi, masih jam 8 pagi. Jadi untuk melaksanakan wukuf di Arafah ini, jemaah saat ini sudah menempati tenda-tenda yang memang telah disediakan di 63 markas atau maktab, di mana mereka juga sudah ditempati di tenda-tenda ini sesuai dengan rombongan kloter mereka. Di mana di tiap markas, saya berada di markas 63. Di tiap markas ini ada sekitar 8 hingga 9 tenda, dengan tiap tenda ini ukurannya beragam, kapasitasnya mulai dari 360 jemaah hingga 400 jemaah. Dan di dalam tenda ini juga jemaah diberikan fasilitas kasur, bantal, spray, serta pendingin ruangan agar beribadahnya bisa nyaman, lancar, dan juga khusyuk. Di sini di Arafah, Imron dan juga saudara, untuk melayani jemaah terdapat pula toilet yang dilengkapi dengan tempat wudhu serta toilet khusus jemaah disabilitas. Ada di belakang saya juga, ini toiletnya terdiri atau dibuat dari bangunan yang kokoh gitu ya, tidak seperti bilik-bilik, dan ini juga bangunannya dilengkapi dengan fasilitas toilet untuk disabilitas, jemaah disabilitas. Jadi memang layanan dimaksimalkan untuk jemaah haji Indonesia selama berada di Arafah untuk melakukan wukuf di sini. Dan nantinya Imron dan juga saudara, wukuf akan dilangsungkan pada siang hari pada nanti di waktu siang hari waktu Arab Saudi seusai ba'da zuhur saat matahari mulai tergelincir gitu ya. Nanti rangkaian ibadah wukuf ini diawali dengan khutbah wukuf, lalu dilanjutkan dengan sholat jamaah qashar zuhur dan asar, dan dilanjutkan dengan ibadah masing-masing seperti berzikir, tausiyah, berdoa, membaca kitab suci Al-Quran, dan terus mendekatkan diri apa saja yang bisa mereka lakukan untuk memperbanyak ibadah selama berada di Arafah untuk melakukan wukuf ini. Pada hakikatnya memang wukuf ini adalah berdiam diri, jadi jemaah di sini, jemaah haji Indonesia akan berdiam diri, mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wukuf akan dilaksanakan hingga matahari terbenam, di mana nanti pada sore hari, tepatnya ba'da maghrib atau seusai maghrib, jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan menuju ke Musdalifah dan juga Mina. Bagi yang melakukan
mabit atau bermalam di Musdalifah, jemaah akan digerakkan ke Musdalifah. Sementara bagi jemaah yang murur, jemaah akan diberangkatkan langsung menuju ke Mina hanya melewati Musdalifah tanpa bermalam di sana. Dan selama berada di sini, ini adalah puncak haji dan ini adalah rangkaiannya panjang ya, bukan hanya di Arafah tetapi juga jemaah nantinya akan bergerak ke Musdalifah dan Mina. Jemaah juga terus diimbau gitu ya oleh petugas haji yang bertugas di sini untuk bisa, terus, mengikuti arahan petugas agar semua rangkaian ibadah haji ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu juga jemaah diminta untuk tidak berinisiatif melakukan kegiatan sendiri selama berada di sini, karena yang berada di Arafah ini, yang berada di Armusna ini bukan hanya jemaah haji Indonesia saja, tetapi juga jutaan jemaah dari seluruh penjuru dunia yang juga berada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Jadi memang pergerakan jemaah di Armusna ini sangat padat. Jadi jemaah harus tertib gitu ya, selalu mengikuti instruksi petugas agar tidak terpencar dari rombongan mereka. Selain itu jemaah juga diminta untuk tidak banyak keluar tenda saat siang hari karena teriknya paparan sinar matahari di sini yang dikhawatirkan bisa mengganggu kondisi kesehatan tubuh jemaah haji Indonesia, karena diprediksi ya berdasarkan prediksi dari BMKG Arab Saudi, suhu di Arafah ini bisa mencapai 47 derajat Celcius. Jadi jemaah diminta untuk tidak banyak aktivitas di luar tenda karena dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi kesehatan jemaah haji selama puncak haji ini berlangsung. Dan juga jemaah dikhawatirkan juga tidak terbiasa dengan suhu dan juga cuaca yang berbeda dengan kondisi cuaca yang ada di tanah air. Jadi jemaah terus diminta untuk terus memperhatikan kesehatannya, memperhatikan kondisi badannya dan tidak berada atau beraktivitas jauh dari tenda tempat mereka tinggal atau mereka tempati di Arafah ini, dan tidak bergerak sendiri. Jadi selalu berkelompok agar tidak terpencar dari rombongan. Imron, sekian yang bisa saya laporkan dari Arafah. Baik, terima kasih Jan atas laporan Anda. Dari Jan Novita kita bergerak menuju ke Merita Effendi dan juru kamera Diah Megasari Anjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merita. Nampaknya Anda saat ini sedang berada di tenda begitu ya, jemaah haji khusus Patuna. Dapat digambarkan kepada kami aktivitas apa yang saat ini sedang dilakukan oleh jemaah haji khusus Patuna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Imron. Betul sekali, saat ini seluruh jamaah haji khusus dari Patuna Travel sudah berada di Arafah. Kami saat ini sudah berada di tenda yang sudah disiapkan. Di sini kegiatan jamaah sejak kami tadi sedikit bercerita, kami tadi tiba di sini di tenda Arafah kurang lebih pukul 2 dini hari dan langsung beristirahat sejenak. Dan ibadah kami selama puncak wukuf di Arafah ini sudah dimulai sejak ibadah Qiyamul Lail atau sholat malam, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Setelah melakukan sholat subuh berjamaah, tadi seluruh jamaah Patuna Travel juga ada sebagian yang beristirahat, sebagian lagi melanjutkan kegiatan rutinitas seperti membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian di pagi hari kami sudah harus sarapan, dan kemudian sebagian lagi diimbau untuk beristirahat sejenak karena nanti puncak wukuf akan dilakukan pada ba'da zuhur begitu ya, kurang lebih pukul 12 waktu Arab Saudi hingga nanti menjelang maghrib di pukul 7 waktu Arab Saudi. Saat ini masih pukul kurang lebih 8 pagi, cuacanya seperti yang tadi diceritakan oleh Jihan masih bersahabat begitu ya, namun kondisi ini bisa berubah dengan cepat sehingga jamaah tidak dihimbau untuk tidak sering-sering keluar dari tenda untuk menghindari terpaparnya terlalu banyak sinar matahari, kemudian terlalu banyak beraktivitas karena ibadah ini masih cukup panjang. Dan saya sudah bersama dengan salah satu jamaah Haji khusus Patuna. Halo, assalamualaikum Pak Firman. Ini lagi jalan-jalan, lagi istirahat atau seperti apa Pak? Bisa ceritakan sedikit. Ya, tadi kita dari sejak subuh kita udah sholat bersama jamaah, ya setelah subuh kita melakukan zikir, ya sholat bersama, sehingga ini acaranya setelah sarapan banyak untuk istirahat, siapkan setelah itu. Ya, berdoanya dan semua Indonesia supaya kami semua diberikan kesehatan, kelancaran, bertahan dalam rangka di tahun ini. Amin. Ini kalau kita lihat kan siang hari di Arab Saudi, terutama di Arafah ini cukup panas ya Pak. Ada nggak pesan-pesan atau apa yang dari kemarin kita juga sudah merasakan itu di Mina, di Mekah, di Madinah, dan apalagi saat ini di
Arafah begitu ya, panasnya sudah lebih terasa. Seperti apa dari jemaah sendiri, Pak? Ya, mungkin kalau dari Fatuna khususnya ya, mengingatkan kami dari dokter juga untuk banyak minum air putih, kemudian mengkonsumsi buah-buahan, dan tadi yang sudah disampaikan juga, jangan terlalu lama terpapar sinar matahari, karena nanti diharapkan kondisi kita bisa tertib sampai ke puncak hari. Baik, terima kasih banyak Pak Firman. Beristirahat dulu karena nanti selepas zuhur kita akan melanjutkan untuk puncak wukuf ya Bapak ya. Tetap sehat selalu, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, memang minum air putih ataupun air zam-zam ini menjadi satu keharusan. Bahkan disarankan 10 menit sekali, jangan sampai menunggu haus. Jamaah diimbau untuk minum air putih, menyemprot muka begitu ya dengan air supaya tetap terhidrasi. Karena selain panas, memang kelembapannya ini sangat rendah. Kalau di siang hari bahkan dikabarkan bisa mencapai 47 hingga 50 derajat Celcius. Jadi memang harus sangat berhati-hati karena ini baru hari kedua setelah 8 Zulhijjah, hari ini ada 9 Zulhijjah yang menjadi puncak dari wukuf. Setelahnya masih ada rangkaian-rangkaian lain hingga nanti 13 Zulhijjah pada hari tasrik, yaitu melempar jumroh. Jadi masih ada rangkaian-rangkaian lain, harus tetap menjaga kesehatan dan stamina tubuh, jangan diforsir, jangan terlalu sering keluar tenda, dan jangan lupa kalau memang harus keluar tenda memakai payung, memakai topi, dan memakai kacamata. Ini menjadi satu keharusan supaya badan tetap sehat, fit, dan bisa menjalankan semuanya dengan baik dan lancar. Imron. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mayrita Effendi dan juru kamera Diah Megasari Anjaya serta Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Teman-teman, selamat bertugas, selamat beribadah. Kami harapkan agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.